Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Datang ke rumah sakit penuh harapan. Dokter dan perawat bekerja dengan semangat. Kita berkumpul di ranah kesehatan, mediasi damai, jalan penyelesaian tepat. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hotmaria Herkawati Sijabat. Saya adalah seorang profesional di bidang kesehatan dan bidang hukum kesehatan. Saya pernah bekerja di rumah sakit swasta di Jakarta mulai dari tahun 98 sampai 2016, kurang lebih 18 tahun saya bekerja dan terjun langsung untuk menghadapi keluhan baik pasien, keluarga pasien ataupun rekan sejawat. Teman kerja ini menjadi pondasi kuat bagi saya untuk menjadi seorang lawyer di bidang hukum kesehatan. Mana pendidikan, latar belakang pendidikan saya sarjana keperawatan, saya sarjana hukum, saya lulus dari magister hukum kesehatan, dan saya juga lulus doktor ilmu kesehatan. Saat ini saya terdaftar sebagai mediator di 5 pengadilan negeri di Jakarta, di Pengadilan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Sertifikat mediator saya peroleh berdasarkan dari pelatihan Mahkamah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan prosedur mediasi yang benar. Sebagai mediator, saya telah menangani beberapa kasus di dalam permasalahan dunia kesehatan, baik itu dari malpraktek, sengketa tagihan. Saya selalu mengedepankan bahwa prinsipnya adalah keadilan yang restoratif. Perjalanan profesional saya tidak hanya berhenti di praktek lapangan saja. Saya menyadari bahwa dalam dunia kesehatan yang modern membutuhkan pemimpin yang tidak hanya ahli di klinis maupun dari segi hukum, tapi juga visioner di dalam entrepreneurship rumah sakit. Saat ini saya sedang menempuh program pasca sarjana Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia. Nomor pokok mahasiswa saya 256080097. Program ini saya pilih karena berfokus kepada kepemimpinan yang inovatif, termasuk mengenai bagaimana rumah sakit itu berkembang sebagai entitas bisnis dan berkelanjutan, dan juga menjaga kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Hari ini sebagai bagian dari tugas mata kuliah Hospital Entrepreneurial Leadership di bawah bimbingan dosen pengampu saya, Bapak Adun Trigono SKM MKes PhD, maka saya hadir melalui rekaman video ini untuk berbagi pengetahuan kepada masyarakat semua. Topik yang saya bahas adalah mengenai proses mediasi yang dilakukan di rumah sakit menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17. Mediasi adalah alat yang krusial bagi entrepreneur rumah sakit untuk mencegah litigasi yang panjang, menghemat biaya, dan membangun kepercayaan pasien di rumah sakit. Mediasi ini diatur secara ketat menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 310 yang mengatakan bahwa proses mediasi dan proses alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah sebagai langkah pertama, yaitu mediasi. Dan juga dalam pasal 404 sampai dengan 410 yang mewajibkan penyelesaian sengketa secara damai itu sebagai langkah prioritas sebelum pengadilan di dalam dunia kesehatan. Ini didukung oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2024 tentang mediasi kesehatan dan yang mengatur tata cara mediasi di rumah sakit, juga Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2024 tentang penyelesaian sengketa kesehatan. Pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa mediasi penting bagi entrepreneur kesehatan? Bayangkan Anda adalah entrepreneur rumah sakit. Setiap keluhan pasien yang berujung di pengadilan bisa merugikan reputasi rumah sakit. Biaya yang jutaan rupiah, waktu yang panjang bisa hingga bertahun. Di sini mediasi adalah pilihan yang paling tepat. Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 bahwa proses mediasi ini dilakukan adalah merupakan proses negosiasi yang dilakukan secara sukarela, rahasia pasti, dan dipimpin oleh mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan mengikat di antara dua pihak. Alur proses mediasi di rumah sakit
berlangsung selama kurang lebih 7 hari setelah rumah sakit menerima pengaduan dari pasien baik ataupun keluarga pasien. Adapun tahapan yang dilakukan mediator dalam melakukan proses mediasi adalah ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu mendengarkan, hearing, yaitu mendengarkan dari pasien maupun keluarga pasien dalam menyampaikan keluhan, kritik, ataupun apa yang dirasakan selama dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian mediator juga mendengarkan hal yang sebaliknya terhadap rumah sakit maupun dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lain yang melakukan perawatan di rumah sakit tersebut. Proses yang kedua adalah pengumpulan informasi, di mana mediator akan mengklarifikasi fakta-fakta yang diterima baik dari pasien maupun keluarga pasien dan juga dari pihak rumah sakit, dan kemudian akan diadakan sesi kaukus, di mana kaukus ini adalah mediator akan berbicara langsung dengan pihak pelapor baik pasien maupun keluarga pasien secara tersendiri untuk menggali, untuk membicara dari hati ke hati, dan kemudian sesi berikutnya mediator akan berbicara dengan rumah sakit maupun dokter atau tenaga kesehatan terkait dalam proses mediasi ini. Kita masuk ke tahap ketiga yaitu tahap negosiasi, di mana di sini adalah sesi join, ketemunya kembali pasien dan keluarga pasien bersama dengan tim pelayanan, tim rumah sakit yang dalam proses dilakukannya mediasi ini. Di sini mediator akan menggali kepentingan, bagaimana mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Mungkin akan ada klarifikasi yang lebih dalam, akan ada perbaikan, dan mungkin akan terjadi yang namanya kompensasi, pemberian kompensasi tawar-menawar antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Disinilah mediator berfungsi untuk penengah, mendengarkan dan tidak memihak salah satu sisi. Dan sesi keempat, sesi terakhir adalah ketemunya kesepakatan, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Mediator akan membuat dokumen tertulis, yaitu yang isinya adalah hasil mediasi kesepakatan antara para pihak, baik dari pasien dan keluarga pasien maupun dengan rumah sakit. Dan dokumen yang telah disiapkan ini ditandatangani jika mediasi ini berhasil dan mengikat kedua belah pihak. Tetapi kita tahu apabila mediasi ini gagal, maka kedua belah pihak dapat melanjutkan masalah ini ke jalur sidang arbitrase maupun sidang pengadilan. Sebagai seorang mahasiswa dan praktisi, saya akan menginterpretasikan mengenai pengetahuan mediasi ini kepada yang pertama adalah teman-teman mahasiswa saya dari pasca sarjana administrasi rumah sakit. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan kepada tenaga kesehatan. Yang ketiganya kepada manajemen rumah sakit dan komite etik legal. Yang keempat pastinya kita akan menginterpretasikan kepada pasien, keluarga pasien maupun masyarakat sekitar. Adapun keunggulan mediasi ini ada 4, yaitu cepat, karena maksimal proses mediasi dilakukan 30 hari kerja dan mungkin 7 hari kerja sudah selesai, dibandingkan kita ke pengadilan akan menghabiskan waktu kurang lebih bertahun-tahun. Yang kedua, murah karena tidak mengeluarkan biaya untuk pengacara, kemudian gratis mengenai tempat karena proses mediasi biasa dilakukan di rumah sakit sehingga tidak membebankan kepada pasien dan keluarga. Ketiga, efektif. Menurut data Kemenkes tahun 2025, 80% kasus di rumah sakit itu diselesaikan secara damai melalui mediasi. Dan yang keempat, strategi. Karena apabila mediasi ini tercapai, mediasi ini damai, maka akan meningkatkan kepuasan pasien. Sebagai penutup, saya Hotmaria Hartawati Sejabat mengajak para mahasiswa, masyarakat, entrepreneur rumah sakit, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk menjadikan mediasi sebagai budaya dalam menyelesaikan masalah sengketa. Rumah sakit yang medicine friendly, maka akreditasi rumah sakitnya akan lebih tinggi sehingga investor akan datang, akan tertarik, dan pasien pun akan kembali datang untuk menuju rumah sakit tersebut karena menganggap bahwa pasien itu diperdulikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2024 menyatakan bahwa rumah sakit wajib memiliki komite mediasi dengan mediator yang terdaftar seperti saya. Mari kita wujudkan kepemimpinan entrepreneur di dunia kesehatan yang damai dan berkelanjutan. Jika ada pertanyaan, Anda dapat menghubungi saya di nomor handphone yang tertera di bawah ini dan alamat email saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam damai buat kita semua.